Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, kita kembali lagi di channel YouTube Ade Laila Adrial dalam pembahasan soal P3K tahun 2023. Nah, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan di-subscribe dulu ya. Dan jangan lupa aktifkan loncengnya agar teman-teman mendapatkan notifikasi dari video terbaru. Nah, teman-teman, kemarin saya telah mendapatkan informasi bahwa telah diumumkan hasil dari seleksi administrasi, dan di sini saya akan mengucapkan selamat bagi teman-teman yang telah dinyatakan lulus seleksi administrasi, dan saya berharap bagi teman-teman yang sudah lulus untuk lebih giat lagi dalam mempersiapkan diri, karena nanti akan ada seleksi lanjutan, yaitu seleksi CAT ya. Nah, tentunya dengan cara banyak membahas soal-soal. Di sini saya akan membantu teman-teman dan selalu mendoakan teman-teman agar dimudahkan mendapatkan NI P3K tahun ini. Pada video kali ini saya akan membahas tentang soal-soal dari kompetensi teknis ya. Menurut pengalaman saya ikut seleksi P3K tahap kemarin, itu banyak sekali materi dari teori belajar yang masuk. Nah, jadi di sini kita akan bahas materi teori belajar, kemudian saya akan sajikan contoh soal berserta soal bonusnya. Jadi teman-teman silahkan tonton sampai akhir ya. Nah, apa itu teori belajar? Teori belajar adalah suatu teori yang di dalamnya terdapat cara pengaplikasian kegiatan belajar mengajar antara guru dan siswa, serta perancangan metode pembelajaran yang akan dilaksanakan di kelas maupun di luar kelas. Nah, teori belajar itu terbagi menjadi beberapa aliran. Yang pertama teori belajar behaviorisme, kognitivisme, konstruktivisme, humanisme, dan sibernetik. Nah, di sini saya sajikan kata-kata kunci yang perlu teman-teman pahami dari masing-masing teori yang 5 ini. Yang pertama teori behaviorisme ya. Kalau menurut teori behaviorisme itu, belajar itu merupakan perubahan tingkah laku akibat adanya stimulus dan respon. Nah, ini kata kuncinya stimulus dan respon ya. Kemudian kognitivisme adalah perkembangan manusia melalui tahap-tahapan. Nah, ini mereka memandang bahwa kemampuan kognitif manusia itu mempunyai tingkat-tingkatan setelah melalui tahap-tahapan. Kemudian teori konstruktivisme yaitu teori yang membangun pengetahuan berdasarkan pengalaman mandiri. Nah, humanisme adalah teori ini memandang bahwa belajar itu merupakan memanusiakan manusia. Kemudian sibernetik adalah teori terbaru ya, teori belajar yang menggunakan jaringan internet. Nah, baik, di sini kita akan bahas satu persatu ya. Dari teori belajar yang pertama behaviorisme. Nah, teori behaviorisme ini adalah teori yang ditemukan oleh Gagné dan Berliner. Nah, dan biasanya teori behaviorisme ini juga disebut dengan teori behavioristik. Nah, apa itu teori behavioristik atau behaviorisme? Teori ini berisi tentang perubahan tingkah laku yang terjadi karena pengalaman belajar ya. Aliran ini lebih mengutamakan terbentuknya perilaku yang dihasilkan dari proses belajar. Nah, menurut teori behavioristik, dalam proses belajar mengajar, yang terpenting adalah seseorang akan dianggap telah belajar ketika sudah menunjukkan perubahan tingkah laku. Nah, perubahan tingkah laku itu sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respon. Nah, perlu kita ketahui bahwa stimulus itu adalah yang berasal dari guru ya. Contohnya ya berupa penyampaian materi, pembentukan karakter, nasihat, dan yang lain-lainnya. Sedangkan respon itu yang berasal dari murid ya, berupa reaksi atau tanggapan dari murid atau peserta didik terhadap stimulus yang diberikan oleh guru atau pendidik. Nah, kemudian proses yang terjadi antara stimulus dan respon itu tidak dapat diukur. Tapi hal yang terpenting dan perlu diperhatikan adalah perilaku dari stimulus dan respon ini. Nah, perilaku dari stimulus dan respon ini kan berupa hasil ya. Nah, dan itulah yang harus diukur ya. Supaya apa? Supaya dapat mengetahui apakah murid itu mengalami perubahan tingkah laku atau tidak. Nah, selanjutnya teori kognitif. Nah, teori kognitif ini adalah teori belajar yang ditemukan oleh Jean Piaget. Nah, teori kognitif berbicara tentang manusia membangun kemampuan kognitifnya dengan motivasi yang dilakukan oleh diri sendiri terhadap lingkungannya. Nah, berdasarkan teori belajar kognitif, belajar merupakan proses perubahan persepsi dan pemahaman. Dengan kata lain, belajar itu tidak harus berbicara tentang perubahan tingkah laku atau sikap yang bisa diamati.
Nah, menurut teori kognitif, ilmu pengetahuan dibangun dalam diri seseorang melalui proses interaksi yang berkesinambungan dengan lingkungan. Asumsi teori ini adalah bahwa setiap orang yang telah memiliki pengetahuan dan pengalaman yang telah tertata dalam bentuk struktur kognitif yang dimilikinya. Nah, struktur kognitif di sini adalah struktur kognitif yang sudah terbentuk secara alami ya. Perbedaan antara otak kiri dan otak kanan. Nah, biasanya kalau otak kiri itu lebih berpikir kepada analisis, pemikiran kritis dan logis, pemikiran berdasarkan fakta, dan yang lain sebagainya. Nah, dan sedangkan struktur otak kanan itu lebih ke seni ya, kemudian warna, kreativitas, imajinasi, intuisi, visual dan gambar, dan yang lain sebagainya. Nah, kemudian menurut teori ini, proses belajar akan berjalan dengan baik jika materi pelajaran atau informasi baru dapat beradaptasi dengan struktur kognitif yang telah dimiliki seseorang. Nah, teori ini mempercayai bahwa belajar itu dihasilkan dari proses persepsi, kemudian membentuk hubungan antara pengalaman yang baru dengan pengalaman yang sudah tersimpan di dalam dirinya. Nah, hal yang ditekankan pada teori kognitif ini adalah proses dari belajar ya, bukan hasil belajar. Nah, dalam teori ini memandang perkembangan manusia melalui tahapan-tahapannya sendiri. Nah, kemudian lanjut teori konstruktivisme. Menurut teori konstruktivisme, pembentukan pengetahuan yang terjadi pada manusia berasal dari pengalaman-pengalaman yang telah dilewatinya. Dalam konteks kegiatan pembelajaran antara guru dan muridnya, teori konstruktivisme membebaskan peserta didik untuk membimbing sendiri pengetahuan yang dimiliki berdasarkan pengalaman, tetapi masih dalam pengawasan pendidik. Menurut teori konstruktivisme, belajar lebih mudah dipahami oleh manusia karena manusia membangun dan mengembangkan pengetahuan berdasarkan pengalaman-pengalaman yang telah dilewati. Nah, pusat pembelajaran harus dapat dilakukan secara mandiri oleh peserta didik. Guru atau pendidik dalam konstruktivisme hanya berperan sebagai fasilitator saja. Ini sebabnya teori belajar ini melahirkan banyak pendekatan, model, dan metode pembelajaran yang berbasis student center. Maksudnya pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Nah, kita lanjut teori humanisme. Nah, menurut teori humanisme atau humanistik ya, tujuan belajar adalah untuk memanusiakan manusia. Nah, proses belajar dianggap berhasil jika siswa telah mengalami lingkungannya dan dirinya sendiri. Nah, dengan kata lain, siswa telah mampu mencapai aktualisasi diri secara optimal. Nah, teori ini lebih menekankan pada pembentukan kepribadian, perubahan sikap, menganalisis fenomena sosial dan hati nurani yang diterapkan melalui materi-materi pelajaran. Guru atau pendidik dengan aliran ini akan mengutamakan hasil pengajaran berupa kemampuan positif yang dimiliki murid. Nah, kemampuan positif akan membangun dan mengembangkan emosi positif pada murid. Nah, kemudian lanjut teori belajar sibernetik. Nah, ini teori belajar terbaru. Nah, apa itu teori belajar sibernetik? Ya, sibernetik ini digunakan sebagai istilah untuk mewakili sesuatu yang berkaitan dengan teknologi atau cyber ya. Nah, teori ini tercetus seiring berkembangnya teknologi informasi. Teori belajar sibernetik merupakan teori belajar yang menganggap bahwa komputasi tidak hanya bisa digunakan untuk mengolah data, kemudian presentasi, membuat database dan alat komunikasi, namun dapat dimanfaatkan sebagai alat untuk memancing dan meningkatkan kemampuan pemecahan masalah peserta didik. Nah, baik, sekarang kita akan masuk ke contoh soal. Nah, contoh soal yang pertama, teori ini memandang belajar sebagai hasil dari pembentukan hubungan antara rangsangan dari luar atau stimulus dan balasan dari siswa atau respon yang dapat diamati. Semakin sering hubungan atau bond antara rangsangan dan balasan yang terjadi, maka akan semakin kuatlah hubungan keduanya atau law of exercise. Nah, teori belajar yang dimaksud adalah apakah A. behaviorisme, B. kognitivisme, C. humanistik, D. sibernetik, E. konstruktivisme. Nah, silahkan teman-teman jawab terlebih dahulu. Nah, di sini sudah jelas ya, ada kata-kata stimulus dan respon. Nah, kalau ada kata-kata stimulus dan respon, ini identik kepada teori behaviorisme ya. Jadi jawabannya A. Baik, kita lanjut soal selanjutnya.
Dalam hal belajar, antara siswa yang satu dengan yang lain, kemampuan berpikirnya tidak sama. Hal ini dikemukakan oleh teori belajar. Apakah A. Kognitif, B. Conditioning, C. Connectionism, D. Behaviorisme, E. Humanisme. Nah, silahkan teman-teman jawab terlebih dahulu. Nah, di sini sudah jelas ya, di soal terlihat ada kemampuan berpikirnya. Nah, berarti ini adalah teori belajar kognitif ya. Sedangkan teori yang B itu tidak teori belajar, yang C juga tidak. Behaviorisme ini adalah perubahan tingkah laku ya antara stimulus dan respon, sedangkan humanisme ini adalah teori yang memanusiakan manusia. Soal selanjutnya, guru mengajak siswa belajar di lab komputer agar panggilan informasi dapat terakomodasi dengan cepat dengan pemanfaatan teknologi web browser yang tersedia. Guru tersebut menerapkan teori pembelajaran A. Behaviorisme, B. Kognitivisme, C. Cybernetik, D. Konstruktivisme, E. Afektivisme. Nah, silahkan teman-teman jawab terlebih dahulu. Nah, di sini sudah jelas ya, ada pemanfaatan teknologi web browser. Nah, ini tentunya menggunakan jaringan internet. Nah, berarti teori yang diterapkan oleh guru ini adalah teori belajar cybernetik. Soal selanjutnya, di dalam proses pembelajaran, para siswa dihadapkan dengan situasi di mana ia bebas untuk mengumpulkan data, membuat dugaan atau hipotesis ya, kemudian mencoba atau trial and error. Nah, mencari dan menemukan keteraturan atau pola, menggeneralisasi atau menyusun rumus beserta bentuk umum, membuktikan benar tidaknya dugaan itu. Nah, hal ini merupakan penerapan dari teori belajar A. Behaviorisme, B. Kognitivisme, C. Konstruktivisme, D. Afektivisme, E. Humanisme. Silahkan teman-teman jawab terlebih dahulu. Nah, di sini sudah jelas, siswa dihadapkan dengan situasi di mana ia bebas untuk mengumpulkan data, ya, kemudian membuat dugaan, nah, hingga membuktikan benar tidaknya dugaan. Nah, ini adalah proses pembelajaran di mana siswa itu belajar secara mandiri. Nah, berarti teori yang diterapkan pada soal ini yaitunya teori belajar konstruktivisme, ya, yaitu jawabannya C. Soal selanjutnya, saat proses kegiatan belajar dan mengajar di kelas dengan peserta didik yang heterogen berdasarkan tingkat kemampuan yang berbeda, agar siswa yang satu dapat belajar dengan siswa yang lain, maka Bu Ani membagi siswa dalam kelompok sesuai dengan teori. Apakah A. Behaviorisme, B. Kognitivisme, C. Konstruktivisme, D. Efektivisme, atau E. Humanisme? Nah, silakan teman-teman jawab terlebih dahulu. Nah, di soal ini tergambar ada peserta didik yang heterogen berdasarkan tingkat kemampuan yang berbeda. Nah, jadi teori yang digunakan oleh Bu Ani ini adalah teori kognitivisme. Jawabannya B. Baik, seperti biasa saya akan menyajikan soal bonus di akhir video. Nah, bagi teman-teman silahkan jawab soal berikut di kolom komentar, agar di video selanjutnya kita akan bahas secara bersama soal bonus ini. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, share kepada teman-teman yang lainnya agar dapat membantu dalam mempersiapkan diri mengikuti seleksi CAT P3K tahun ini. Nah, teman-teman jangan lupa aktifkan loncengnya juga agar teman-teman mendapatkan notifikasi terbaru dari video-video kami. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.